Jangan berhenti melangkah, tetap quest terus, dan pantang menyerah. Karena cobaan itu pasti akan bertubi-tubi datang menempa kita untuk menjadi pribadi yang lebih benar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Kafiko Hajime. Halo Mina, genki desu ka? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan diberikan keselamatan olehnya. Amin. Oh iya, di momen kali ini saya pengen ngasih informasi buat kalian yang pengen magang ke Jepang, pengen cari kerja di Jepang, dan pengen nyari okane di Jepang. Okane gini, okane ya. Mungkin banyak dari kalian yang bingung, yang banyak pertanyaan, gimana sih? Kan ada corona, emang masih ada magang Jepang? Emang masih bisa? Masih ada tes? Emang di Jepang ada corona? Semua kebingungan kalian akan saya jawab. Iya, yang pertama, di Jepang itu ada corona, ada. Kayak di Indonesia aja sama aja. Jadi di Jepang juga coronanya mutasi genetik. Yang tadinya segini jadi segini. Apanya segini jadi segini ya. Ya, yang nggak tahu sih intinya gimana sih, corona itu sudah mutasi genetik, dia berubah menjadi apa sih ya, nggak tahu lah jelasnya, nggak penting amat. Jadi sih mau bahas pemagangan Jepang ya. Jadi apa pemagangan di Jepang itu masih tetap ada, prosesnya masih ada. Negara Jepang itu masih butuh kuota dari Indonesia masih, dan tes-tesnya itu masih juga tetap ada. Dari perusahaan Jepang juga masih tetap melakukan proses tes untuk mengambil kuota dari Indonesia, tenaga kerja dari Indonesia. Jadi di Indonesia pun di lembaga sending juga masih tersedia job-job ya, apapun tes perusahaan yang diselenggarakan, meskipun dengan keterbatasan, mungkin dengan aturan yang berbeda ya karena ada COVID ini. Jadi mungkin kuotanya dibatasi kah atau gimana kah? Saya kurang paham itu. Yang jelas tes itu masih ada. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen magang ke Jepang, gue saranin kalian berangkat daftar ke LPK, cari lembaga sending, ya cari LPK yang benar ya, yang bisa dipercaya, yang nggak abal-abal, karena banyak banget penipuan zaman sekarang di situasi kayak gini, apalagi ada corona kayak gini. Jadi kalau kalian tertipu tambah parah ya, tipu susah nggak berangkat. Jadi saya harap kalian bisa nemuin LPK yang terdekat yang bisa dipercaya. Intinya cari tahu seluk-beluknya dulu, cari tahu gimana sih historinya gimana, atau yang udah berangkatin siapa, kalian cari tahu informasinya baru kalian daftar gitu. Atau enggak, kalian cari tetangga-tetangga kalian yang udah di sini dan minta kasih tahu kalian berangkat dari mana gitu. Jadi intinya jangan sampai gampang ketipu. Intinya tetap semangat aja, daftar, cari LPK, belajar bahasa, dan nunggu tes. Ntar kalian pasti berangkat. Mungkin setelah kalau yang sekarang ya, karena ada COVID ini, jadi gini sistemnya. Kalian tes job ya, kalian dapat job. Tapi keberangkatan kalian itu masih gimana sih, belum bisa dipastikan. Jadi tanggal keberangkatan kalian itu belum fix, belum jelas. Karena gimana sih, negara Jepang itu mendahulukan yang ex, yang mantan. Ya, bukan yang mana deh, gimana sih ya? Udahlah, yang lalu biar berlalu. Masa lalu ya biar berlalu ya. Ya maksudnya yang ex itu yang pernah kesini ya, yang yang udah pernah magang di Jepang, udah selesai proses 3 tahun atau selesai kontraknya. Nah mereka pulang, dan setelah mereka pulang, mereka balik lagi sini, mereka re-entry.
atau mereka itu udah kerjasama sama perusahaan yang dulu, mereka pengen nambah kontrak kerja. Jadi mereka itu lebih gampang, mereka lebih cepat dibandingkan orang yang baru tes, baru dapat job. Ibaratnya gini, ini yang udah pernah kesini, ini yang baru kesini, baru mau ke Jepang ya, baru lulus tes job, itu yang X itu lebih cepat, mereka dibalikin lebih cepat, mereka masuk lebih utama, diduluin. Dan sedangkan yang baru ini ditahan-tahan dulu, entar, tapi mereka juga tetap dikurangi kuotanya, tetap ada yang berangkatin, tapi dengan sedikit demi sedikit ya, nggak bisa langsung. Mungkin suatu saat nanti kalau seandainya coronanya itu hilang, amin ya, seandainya coronanya hilang, kuota yang baru dapat perusahaan itu pasti bakalan berangkatin semua. Dan kayak gimana kita bayangin aja, Jepang itu banjir Jisusei kali ya, Jisusei diberangkatin semua, jadi wah banyak banget, ramai banget ya. Berharap banget sih suatu hari nanti corona bakal hilang, amin, biar dunia ini lancar lagi lah, karena banyak di luar sana yang cari rezeki itu susah, apalagi sebelum ada corona aja susah, apalagi tambahan corona itu ya. Intinya gitu, proses pemagangan di Jepang itu masih tetap ada, masih tetap berlanjut. Jadi jangan patah semangat, tetap terus lanjutin apa yang kalian udah mulai. Dan bagi kalian yang baru mau mulai, jangan bingung-bingung, langsung aja daftar, cari LPK, belajar bahasa, dan tes job dan lainnya, kalian pasti berangkat. Percaya aja, yakin aja dengan kemauan kalian, yakin dengan Sang Pencipta. Kalau kalian udah yakin dengan Sang Pencipta, gue pernah punya kata-kata, bukan gue sih, gue pernah dengar kata-kata kayak gini, Allah itu seperti prasangka hambanya. Jadi Sang Pencipta itu kalau kita berprasangka A, ya pasti A terjadi. Kemungkinan ya secara gamblangnya kita mikir, kalau kita berpikiran Allah bakal berangkatin kita ke Jepang, ya udah, kalau kita emang yakin dengan pikiran kita, insya Allah bakal memberikan itu. Jadi jangan berhenti semangat, jangan berhenti melangkah, tetap kuat terus dan pantang menyerah, karena cobaan itu pasti akan bertubi-tubi datang menempa kita untuk menjadi pribadi yang lebih benar lagi. Ya, sekian dulu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.